Hai semua, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi mengenai proyek UTS SDA kami tentang rekap harga swalayan menggunakan metode Quick and Merge Sort. Saya Zina Natali dengan NIM 235314102. Saya Andreas Nathanael Sembiring dengan NIM 235314112. Saya Florentina Natalia Anggraini dengan NIM 235314117. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih mudah dan efisien bagi pengguna. Dengan program ini, pengguna dapat dengan cepat melihat produk yang tersedia, memilih produk yang diinginkan, dan melihat total harga belanjaan mereka. Program ini juga membantu dalam manajemen stok produk dan mencatat riwayat pembelanjaan pengguna. Nah, yang pertama itu deklarasi paket bernama Project SDL ataupun mengimport Java Util Array List yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Perintah ini wajib disertakan agar kita bisa menggunakan array list sepanjang kode program. Yang kedua, mengimport Java Util Scanner untuk membaca input dari pengguna. Seterusnya, deklarasi kelas Project SDL. Ini yang bertujuan untuk rekap harga, ketersediaan barang, dan kategori barang. Dimulai dari membuat objek scanner untuk membaca input, static array list, belanjaan, daftar belanjaan sama dengan new array list. Ini untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi sebuah array list yang akan digunakan untuk menyimpan daftar belanjaan. Nah, kemudian kita akan deklarasi kelas belanjaan yang mana hanya dapat diakses oleh kelas di mana dia dideklarasikan. Lalu kita akan deklarasi atribut nama produk menggunakan tipe data string untuk menyimpan nama produk, atribut harga dengan tipe data integer untuk menyimpan harga. Kemudian atribut jumlah barang menggunakan tipe data integer untuk menyimpan jumlah barang yang akan dibeli. Kemudian ada konstruktor untuk kelas belanja yang memiliki 3 parameter, yaitu nama produk, harga, dan jumlah barang. Dan juga terdapat konstruktor yang hanya ada 1 parameter, yaitu jumlah barang, untuk membuat objek belanjaan dengan hanya menginisialisasi nilai jumlah barang. Kemudian ada metode get nama produk, get harga, dan juga get jumlah barang. Ini mereka itu digunakan untuk mengakses nilai dari atribut nama produk, harga, dan jumlah barang secara terpisah. Kemudian ada metode main yang mencetak selamat datang di Minimart, kemudian memanggil metode menu utama, lalu scanner close untuk menutup objek scanner setelah selesai menggunakan. Nah, metode quick sort dengan 3 parameter, ada array integer R, indeks terendah low, dan indeks tertinggi height. Ini fungsinya untuk mengurutkan sebuah array integer. Selanjutnya, if low lebih kecil dari height, memeriksa apakah indeks rendah ataupun low kurang dari indeks tinggi ataupun height. Jika iya, maka array memiliki lebih dari 1 elemen yang akan diurutkan. Selanjutnya, int v sama dengan partition R low height. Ya, ini untuk memanggil metode partition untuk membagi array menjadi 2 bagian, lalu mengambil indeks pivot ataupun v yang akan digunakan sebagai pivot untuk membagi array ke dalam 2 bagian. Selanjutnya, metode partition dengan 3 parameter juga, yaitu array integer R, indeks rendah low, dan indeks tinggi height. Yang ini digunakan untuk memilih pivot dan membagi array ke dalam 2 bagian. Selanjutnya, melakukan iterasi melalui array dari low hingga height min 1. Jika elemen saat ini R, I lebih kecil dari pivot, maka increment I dapat ditukar elemen RI dengan RI, ya, ataupun RJ bisa juga. Setelah itu, kembalikan indeks pivot I plus 1 sebagai hasil parsisinya.
Jadi, metode menu utama untuk menampilkan menu utama dan mengelola pilihan pengguna. Deklarasi variabel pilihan menggunakan tipe data in untuk menyimpan pilihan user. Memulai loop do while untuk terus menampilkan menu utama dan menerima input pengguna sampai pengguna memilih untuk keluar. Setiap case-nya akan memanggil metode menu kategori dengan argumen yang sesuai dengan submenu untuk kategori barang tertentu. Case 6 akan memanggil metode cetak rekap untuk mencetak rekap harga produk. Case 7 akan mencetak rekap belanjaan untuk menghitung total harga semua barang dan menampilkan daftar belanjaan beserta total harga serta pesan diterima kasih. Kemudian mencetak pilihan yang tidak tersedia untuk menangani situasi di mana pengguna memilih opsi yang tidak tersedia. Kemudian mengakhiri perulangan serta menutup metode menu utama. Nah, jadi metode get harga by kategori dengan parameter kategori tipe data integer itu digunakan untuk mendapatkan daftar harga produk berdasarkan kategori yang diberikan. Lalu mendeklarasikan variabel harga sebagai array tipe integer, lalu kemudian menginisialisasi dengan null. Memulai switch case untuk menentukan daftar harga produk berdasarkan kategori yang diberikan. Untuk tiap case-nya, menentukan daftar harga produk berdasarkan kategori yang sesuai. Lalu variabel harga diinisialisasi dengan array integer yang berisi harga tersebut. Jadi, metode tambah produk dengan parameter nomor produk, tipe data in, dan kategori tipe data in yang digunakan untuk menambahkan produk ke dalam keranjang belanja dengan berdasarkan nomor produk dan kategori yang diberikan. Lalu, menghitung indeks produk berdasarkan nomor produk yang dipilih. Karena adanya array dan dimulai dari indeks 0, maka produk dikurangi 1 untuk mendapatkan indeks yang sesuai dalam array. Kemudian, untuk mendapatkan daftar produk dan harga berdasarkan kategori yang dipilih. Setelah itu, memeriksa produk apakah stok produk yang dipilih tersedia. Jika stok produk tersedia, maka pengguna memasukkan jumlah barang yang akan dibeli. Kemudian, memeriksa apakah jumlah barang yang diminta tersedia di stok. Jika iya, akan mengurangi stok produk dan menambahkan produk ke dalam keranjang. Jika stok produk tidak mencukupi, akan dicetak. Nah, deklarasi metode get product by kategori dengan parameter kategori tipe data integer ini untuk mendapatkan data produk berdasarkan kategori yang diberikan. Setiap case menentukan daftar produk berdasarkan kategori yang sesuai. Lalu, deklarasi variabel produk sebagai array, string, dan menginisialisasi dengan null. Dan setelah itu, memulai struktur switch case. Ini untuk menentukan daftar produk berdasarkan kategori yang diberikan. Dan setelah itu mendefinisikan daftar produk, variabel produk dianalisasikan dengan array string yang berisi produk-produk tersebut. Lalu, mengembalikan daftar produk sesuai dengan kategori yang kita pilih. Metode make sort dengan parameter array integer dengan indeks terendah dan indeks tinggi untuk mengurutkan array menggunakan algoritma merge sort. Jika if kiri lebih kecil dari R kanan, digunakan untuk memeriksa apakah indeks kiri kurang dari indeks kanan. Jika iya, maka array memiliki lebih dari satu elemen yang akan diurutkan. Jadi, metode merge itu untuk menggabungkan dua bagian array yang telah diurutkan menjadi satu array yang diurutkan. Hal ini itu dilakukan kayak cara yang hampir sama kayak cara kita susun dua tumpukan kartu yang udah diurutin secara berurutan gitu. Jadi pertama kita bagi array jadi dua bagian, itu lebih kecil gitu kan. Lalu membandingkan kedua bagian sehingga jadi satu array yang diurutkan secara lengkap.
Lalu, metode Finidex digunakan untuk mencari indeks dari sebuah nilai yang di dalam array. Ini seperti mencari posisi suatu barang di dalam lemari. Pertama, kita memeriksa satu persatu setiap elemen dalam array untuk mencari nilai yang sama dengan nilai yang dicari dimulai dari indeks 0, yang akan melusuri tiap elemen secara berurutan. Di setiap penelusurannya akan memeriksa apakah nilai elemen ini sama dengan nilai yang akan dicari. Jika nilai elemen saat ini sama dengan nilai yang dicari, metode akan langsung mengembalikan indeks elemen. Nah, metode quicksort dengan 3 parameter ada array integer r, indeks terendah low, dan indeks tertinggi height. Ini fungsinya untuk mengurutkan sebuah array integer. Selanjutnya, if low lebih kecil dari height, memeriksa apakah indeks rendah ataupun low kurang dari indeks tinggi ataupun height. Jika iya, maka array memiliki lebih dari satu elemen yang akan diurutkan. Selanjutnya, int v sama dengan partition r low height. Ya, ini untuk memanggil metode partition untuk membagi array menjadi 2 bagian, lalu mengambil indeks pivot ataupun v yang akan digunakan sebagai pivot untuk membagi array ke dalam 2 bagian. Selanjutnya, metode partition dengan 3 parameter juga, yaitu array integer r, indeks rendah low, dan indeks tinggi height. Yang ini digunakan untuk memilih pivot dan membagi array ke dalam 2 bagian. Selanjutnya, melakukan iterasi melalui array dari low hingga height min 1. Jika elemen saat ini R, I lebih kecil dari pivot, maka increment I dapat ditukar elemen RI dengan RI, ya, ataupun RJ bisa juga. Setelah itu, kembalikan indeks pivot I plus 1 sebagai hasil parsisinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan output mengenai program rekap harga swalayan. Tampilan display dari output program itu yang pertama selamat datang di Minimart, lalu ada kategori barang yang tersedia di Minimart seperti makanan, minuman, produk bersihan, dan lain-lain. Kita diminta untuk menginput pilihan kita terhadap kategori barang yang akan kita pilih. Sebagai contoh, saya akan memberi kategori makanan, maka saya akan input 1. Selanjutnya, setelah kita tadi menginput, maka akan tertera produk makanan yang tersedia di Minimart. Kita diminta untuk menginput kembali pilihan kita mengenai produk makanan yang akan kita pilih untuk dimasukkan ke keranjang belanja. Sebagai contoh, saya akan memilih sereal, maka saya akan input nomor 3. Lalu kita diminta untuk menginput jumlah barang yang ingin dibeli. Sebagai contoh, saya akan menginput 3 sebagai jumlah barang yang akan dibeli. Maka 3 sereal telah ditambahkan ke dalam keranjang belanja. Hal ini akan terus diiterasi. Maksud saya, hal ini akan terus diulang hingga user menginput pilihan untuk kembali ke menu utama. Jadi setelah produk makanan yang kita pilih tadi, kalau mau tambah bisa input pilihan dari 1 sampai 5. Lalu jika tidak ingin menambah kategori makanan, maka bisa kembali ke menu utama. Saya akan kembali ke menu utama, jadi saya akan menginput nomor 6.
Di dalam menu utama terdapat kategori barang tadi, seperti makanan, minum, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan memilih kategori minuman. Maka saya akan menginput nomor 2. Tertera produk minuman yang tersedia di minimart. Saya akan menginput nomor 3 untuk memilih jus. Lalu diminta untuk menginput jumlah barang yang dibeli. Saya sebagai contoh saya akan menginput 3. Lalu jika dirasa cukup, bisa kembali ke menu utama dengan input nomor 6. Setelah itu, jika dirasa cukup, bisa langsung cetak rekap harga, input nomor 6. Lalu input nomor 7 untuk keluar. Nah, di sini terdapat daftar belanja atau yang sering disebut struk belanja. Ini dalam bentuk tabel, ada nama produk, harga, jumlah, dan subtotal. Ini diurutkan dari yang terbesar ke kecil menggunakan quick sort dan merge sort. Terima kasih.